Sandiwara yang menyiksa. Di balik jendela kaca yang berembun, senja memudar, mewarnai langit dengan rona jingga, ungu, dan merah muda yang melankolis. Suara azan maghrib yang merdu mengalun dari masjid di ujung gang, seolah menjadi pengingat bagi hatiku yang terasa kosong. Sudah 3 tahun, namun rasanya setiap hari adalah pengulangan yang menyesakan. Namaku Arini, dan aku adalah seorang istri yang lelah menjalani peran yang bukan diriku. Saat orang tua Mas Adit datang berkunjung, aku bertransformasi. Aku adalah menantu idaman. Aku sigap menyiapkan hidangan favorit mereka. Senyumku terukir sempurna. Suaraku lembut, dan aku selalu siap menanyakan kabar mereka. Mas Adit akan memandangku dengan bangga, seolah aku adalah permata yang baru ditemukan. Ia akan memuji masakanku di depan mereka. Rendang buatan Arini ini paling enak, Ma. Dia jago masak. Ia akan menggandeng tanganku dengan mesra, seolah kami adalah pasangan paling romantis di dunia. Senyumku saat itu bukanlah senyum bahagia, melainkan senyum yang dipaksakan. Aku harus menampilkan versi terbaik dari diriku, versi yang sempurna di mata mereka. Namun, begitu pintu depan tertutup dan mobil mereka menghilang dari pandangan, tirai sandiwara itu pun runtuh. Senyum Mas Adit menghilang, tangannya lepas dari genggamanku, dan aku kembali menjadi Arini yang tak terlihat. Keberadaanku hanya diakui saat ada orang lain. Saat hanya ada kami berdua di rumah, aku bagaikan bayangan yang bergerak di antara ruang tamu dan dapur. Ia sibuk dengan dunianya di depan laptop atau ponselnya, seolah aku tak ada. Sementara aku sibuk merangkai serpihan hati yang semakin rapuh. Aku membaca buku-buku pengembangan diri, belajar hobi baru seperti menjahit dan melukis, bahkan mencoba meniru wanita-wanita yang Mas Adit kagumi di media sosial. Setiap usaha itu hanya membuatku semakin jauh dari diriku sendiri. Aku lelah berpura-pura. Aku juga punya harga diri. Aku tahu mana yang baik dan buruk untukku. Dan yang aku jalani ini jelas bukan sesuatu yang baik. Setiap malam, saat Mas Adit sudah terlelap, air mataku menjadi satu-satunya teman yang mengerti. Aku adalah sebuah rumah, namun tanpa penghuni. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aku sedang membereskan dapur setelah makan malam. Piring-piring beradu, menciptakan melodi yang janggal dalam kesunyian. Mas Adit datang menghampiriku, mengambil sebotol air dingin dari kulkas, lalu duduk di kursi. Ia tidak menatapku, tatapannya kosong, seolah pikirannya ada di tempat lain, di dalam dunianya sendiri. Besok orang tuaku datang lagi, katanya tanpa menoleh, suaranya datar, tanpa emosi. Jantungku berdebar, ada perlawanan yang membuncah di dadaku. Namun aku tak tahu bagaimana mengeluarkannya. Aku hanya mengangguk pelan, tanpa suara. Jangan lupa, buatkan rendang. Mama suka masakanmu. Ia melanjutkan. Suaranya seperti memberikan daftar tugas. Sebuah tugas yang sudah terlalu sering aku lakukan. Sebuah peran yang sudah terlalu sering aku mainkan. Aku mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. Rasanya seperti mengumpulkan serpihan kaca. Mas, apa kita bisa bicara sebentar? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Mas Adit akhirnya menatapku. Keningnya berkerut, ada kebingungan di matanya. Ada apa? Ia tidak bertanya karena peduli, melainkan karena kata-kataku mengganggu ketenangan dunianya. Aku lelah, Mas. Suaraku bergetar. Aku capek menjadi orang lain. Aku capek hanya diakui saat ada orang tua kita. Apa aku tidak punya tempat di sini? Saat hanya ada kita berdua, apa kehadiranku tidak berarti apa-apa? Aku melihat bayanganku di pantulan jendela. Seorang wanita dengan mata lelah yang dipenuhi luka. Hening. Mas Adit terdiam. Ia memandangku, seolah aku sedang berbicara dalam bahasa asing.
Aku menunggu, berharap ada sedikit pemahaman di matanya. Namun yang kudapati hanya kebingungan. Arini, kamu ini kenapa? Selama ini baik-baik saja kan? Hidup kita sudah nyaman, apalagi yang kurang? Tanyanya. Nada bicaranya terdengar seperti seorang guru yang menasihati muridnya yang bandel. Tidak mas, tidak baik-baik saja, jawabku. Air mata mulai menggenang. Aku merasa seperti boneka yang hanya digerakkan saat dibutuhkan. Kamu hanya melihatku saat ada orang lain. Kamu tidak pernah melihatku saat aku sedang rapuh, saat aku butuh pundak untuk bersandar. Aku mencoba, mas. Aku mencoba menjadi wanita yang kamu inginkan. Tapi aku semakin jauh dari diriku sendiri. Aku lelah berpura-pura. Apa kamu tidak bisa bersyukur? Mas Adit tiba-tiba meninggikan suaranya. Aku sudah memberikan semua yang kamu butuhkan. Rumah ini, uang, dan kenyamanan. Kenapa kamu selalu saja membuat drama? Kata-katanya menusuk. Drama, suaraku pecah. Kamu pikir ini drama, mas? Aku hanya ingin menjadi diriku, bukan bayangan yang ada di sampingmu. Aku ingin merasakan bahwa aku penting untukmu, bahwa aku ada, bukan hanya saat orang tuamu datang, atau saat kamu ingin pamer. Mas Adit berdiri. Ia menatapku dengan sorot mata yang tak bisa kuartikan. Jangan mempersulit keadaan, Arini. Jangan membuat masalah. Aku tidak mengerti apa yang kamu inginkan. Ia meninggalkanku sendirian di dapur. Kata-katanya menusuk. Aku tak lagi peduli dengan rendang atau masakan favorit mama mertua. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri, diakui apa adanya, dan dicintai dengan tulus. Bukan sebuah peran dalam sandiwara. Aku hanya ingin menjadi seorang istri, bukan seorang aktris. Aku terduduk di lantai, memeluk lututku, dan membiarkan air mata mengalir. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa sandiwara ini harus berakhir. Entah dengan cara apapun. Keesokan harinya, orang tua Mas Adit datang. Seperti biasa, aku memasang topeng terbaikku, senyum palsu, sapaan hangat, dan tingkah laku menantu idaman. Namun, di dalam, hatiku seperti sedang disayat-sayat. Mas Adit berulah seperti biasanya, memujiku di depan orang tuanya, seolah ia adalah suami yang paling mencintaiku. Ia bahkan mengatakan, Arini itu wanita terbaik di dunia. Ma, dia segalanya buatku. Air mataku tumpah, namun tidak di depan mereka. Aku berpura-pura ke kamar mandi. Di sana, aku menatap bayanganku di cermin. Aku melihat seorang wanita yang lelah, dengan mata yang bengkak dan senyum yang tak sampai ke mata. Aku tidak bisa lagi melanjutkan kebohongan ini. Saat makan malam, Mas Adit kembali memujiku. Rendang buatan Arini ini paling enak, Ma. Dia jago masak. Kata-katanya yang berlebihan membuatku muak. Aku menatapnya. Aku melihat kebohongan di matanya yang selalu menghilang saat kami hanya berdua. Tanpa sadar, kata-kata yang selama ini kupendam keluar begitu saja. Mas, sudah mas, jangan bohong lagi. Suaraku terdengar serak. Suasana mendadak hening. Orang tua Mas Adit saling pandang, bingung. Mas Adit menatapku dengan mata melotot. Arini, kamu ini kenapa? Bisiknya tajam. Suaranya tercekat. Aku bukan Arini yang Mas puji-puji di depan mereka. Aku Arini yang Mas abaikan saat tidak ada siapa-siapa. Kataku. Suaraku bergetar. Aku lelah hidup dalam sandiwara ini. Aku lelah jadi orang lain. Mas Adit berdiri. Ia menarik tanganku dan membawaku ke kamar. Di depan orang tuanya, Mas Adit masih mencoba menjaga muka. Ma, Pa, maaf, Arini lagi tidak enak badan, katanya. Suaranya tegang. Di kamar, Mas Adit mengunci pintu. Ia menatapku dengan amarah. Apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukanku di depan orang tuaku.
Dan kamu mempermalukanku setiap hari, Mas. Kamu meremehkan perasaanku setiap hari, teriakku. Tak peduli lagi, aku lelah hidup dalam kebohongan. Aku butuh ruang, aku butuh waktu. Aku mengambil tasku, mengisinya dengan beberapa pakaian. Aku akan pergi, Mas. Untuk sementara waktu, aku butuh ruang untuk bernapas, untuk menemukan diriku yang hilang. Mas Adit hanya berdiri mematung. Ia terkejut, tak menyangka aku akan berani melakukan ini. Wajahnya pucat. Arini, tunggu. Ia mencoba menghentikanku, tapi aku sudah lebih dulu membuka pintu dan keluar. Aku berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan sandiwara yang telah menghancurkan diriku, menuju ketidakpastian yang jauh lebih jujur. Aku tinggal di rumah orang tuaku selama beberapa minggu. Aku menenangkan diri, merangkul kembali sosok Arini yang sebenarnya. Aku kembali ke hobi lamaku, membaca buku-buku yang dulu aku suka, dan mengobrol dari hati ke hati dengan ibuku. Ibuku tidak bertanya banyak. Ia hanya memelukku erat, dan pelukan itu adalah hal yang paling kubutuhkan. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di halaman, Mas Adit datang. Ia menungguku di teras rumah. Wajahnya terlihat lelah, dan penyesalan yang mendalam terpancar jelas di matanya. Ia tidak lagi memakai topeng. Ia terlihat tulus. "Arini, aku minta maaf," katanya. Suaranya serak. Aku baru sadar. Aku egois. Aku hanya memikirkan diriku dan pandangan orang lain. Aku tidak pernah benar-benar melihatmu, Arini yang sebenarnya. Aku menatapnya. Tidak ada kebohongan di matanya, hanya ada penyesalan yang tulus. "Aku takut, Arini," ia melanjutkan. Suaranya lirih. "Takut kalau orang tuaku tidak menyukaimu. Aku berusaha membuatmu menjadi sempurna di mata mereka. Sampai-sampai aku lupa kalau kamu sudah sempurna di mataku. Aku mencintaimu, Arini." Tangisku pecah. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis haru. "Mas, aku juga mencintaimu, tapi aku butuh kamu yang mengakui aku, bukan hanya saat ada orang lain. Aku juga butuh kamu yang tulus, bukan hanya sandiwara." "Aku janji, Arini," katanya. "Kita akan memulai lagi. Aku akan berusaha menjadi suami yang lebih baik. Aku akan belajar mencintai dirimu seutuhnya. Bukan hanya topeng yang kamu pakai. Aku sadar, kebahagiaan kita lebih penting dari pandangan orang lain." Aku mengangguk. Mungkin ini adalah kesempatan kedua untuk kami. Aku mengulurkan tanganku, dan Mas Adit menggenggamnya. Kali ini, genggaman itu terasa berbeda. Ada ketulusan, ada penyesalan, dan ada janji untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak tahu apakah semuanya akan kembali seperti semula, tapi aku yakin kali ini kami akan membangun rumah tangga yang kuat. Bukan lagi sebuah sandiwara yang rapuh, tapi sebuah ikatan yang tulus dan jujur. Kami akan belajar untuk saling mencintai, saling menghargai, dan saling menerima satu sama lain. Tak peduli apapun kata orang lain. Kini, di balik tirai senja yang memudar, ada dua hati yang kembali menyatu. Bukan karena sandiwara, tapi karena cinta dan kejujuran yang menemukan jalannya. Selesai.